حق حمده وأستزيده من فضله وكرمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكرام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat El Shifa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan kembali dalam rangka program Sajadah Pagi El Shifa Radio 100,2 FM Subang, yang mana kita akan melanjutkan kajian dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi. Pada pekan sebelumnya kita membahas bab ke-28, yaitu bab mengenai doa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW sebelum dan sesudah makan. Adapun pagi ini kita akan membahas bab 29, yaitu babu ma jaa fi qadahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab mengenai cawannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat minumnya Nabi kita di masa itu. Di dalam bab 29 hanya ada 2 hadis saja. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Sabit, dan hadis yang kedua adalah riwayat Anas bin Malik. Hadis pertama dari bab 29, haddatsana Al-Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi, haddatsana Amr bin Muhammad, haddatsana Isa bin Tuhman an Sabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadidin faqala ya Thabit hadza qadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik menunjukkan kepada kami, kata Thabit, menunjukkan sebuah gelas yang terbuat dari kayu, golizon mudabbaban bihadidin. Kayunya itu sangat tebal, kayunya itu keras, mudabbaban dilingkari atau dilapisi, bihadidin dengan besi. Jadi bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan cawannya baginda Nabi SAW terbuat dari kayu, yang mana kayu tersebut jenisnya keras ya dan tebal, kemudian dilapisi dengan besi, tentu besi yang tidak berkarat ya, tentu adalah besi pilihan. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Asim Al-Ahwal yang tidak tercantum dalam kitab Asy-Syama'il, yang mana riwayat Asim Al-Ahwal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu diriwayatkan bahwasanya cawan baginda Nabi SAW itu jayyidun aridun min mudarin, gelas yang sangat cantik, gelas yang sangat bagus, min mudarin, terbuat dari jenis kayu pilihan. Nah, jadi tidak sembarangan, karena memang ini adalah cawan atau wadah yang digunakan untuk media air yang akan diminum oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan di dalam hadis riwayat Asim Al-Ahwal ini bahwasanya Anas bin Malik itu berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi aktsara min kadza wa kadza. Kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari itu, Anas mengatakan kepada Asim Al-Ahwal bahwasanya
aku memberikan minum, menyuguhkan minum kepada baginda Nabi SAW dengan gelas yang indah ini sejumlah minuman dan berkali-kali. Nah, itu lebih deskriptif lagi kalau riwayat Bukhari itu bahwasanya gelas atau cawannya itu adalah jayyidun aridun min mudharin, ya, terbuat dari kayu pilihan. Kemudian hadis kedua dari bab 29 adalah hadis riwayat Anas bin Malik. Kita bacakan secara utuh riwayatnya. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Amr bin Asim anba'ana Hammad bin Salamah anba'ana Humaidun wa Sabitun an Anasin qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi, ya, bihadzal qadahi asy-syaraba kullahu, al-ma'a wan nabiza wal asala wal labana. Kata Anas bin Malik, aku telah menyajikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cawan ini, ya, sambil menunjukkan cawannya, ya, asy-syaraba kullahu, segala jenis minuman. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, minuman yang dimaksud adalah al-ma'a wan nabiza wal asala wal labana, yaitu air mineral, ya, air bening atau air netral gitu, air biasa, ya. Kemudian wan nabiza, air sirup kurma, ya, atau kita sering mengatakannya dengan istilah infus water, ya. Wal asala, dan madu, wal labana, dan susu pilihan, ya, yang sudah dipasteurisasi, ya. Nah, kemudian an-nabiz, ya, kata an-nabiz di sini, ya, sering kita maknai dengan infus water. Kenapa Rasulullah SAW menyukai an-nabiz, ya? Dan an-nabiz itu, ya, adalah air, ya, yang dibubuhkan kepadanya kurma atau anggur, atau bisa juga buah tin. Nah, itu disimpan semalam, kemudian keesokan harinya diminum, dan itu airnya akan menjadi berasa, gitu ya. Kalau nabisnya kurma, ya berarti nanti airnya manis, rasa kurma. Kalau nabisnya anggur, berarti nanti manis, ada kecut-kecut sedikit, ya, dan berasa anggur, atau buah tin manis begitu. Kalau di zaman sekarang mungkin sirup, ya. Kalau zaman sekarang kan sirup tinggal dituangkan, ya, tidak perlu disimpan semalam. Tinggal kita tuangkan ke gelas, campur air, dikocek, kemudian diminum, ya. Simple, instan. Akan tetapi sirupnya di zaman baginda Nabi SAW adalah air nabiz, yaitu menyimpan air dalam waktu semalam, ya, yang dibubuhkan di dalam air tersebut kurma atau sejumlah buah-buahan yang lainnya, dan di keesokan harinya itu menjadi minuman rasa, ya. Ada minuman ada rasanya, ya, dan tentu adalah manis begitu. Nah, itu dua hadis yang terdapat dalam bab 29 ini, yaitu hadis riwayat Sabit dan Anas tentang deskripsi dari cawan atau gelas atau cangkir baginda Nabi Muhammad SAW. Qadah dalam bahasa Arab itu adalah bentuk mufrad, ya, qadahun, jamaknya itu aqdahun, seperti sababun, jamaknya asbabun. Jadi qadah adalah sebuah gelas, ya, sebuah cawan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebegitu epiknya dan apiknya para ulama, ya, yang kita maksud adalah Al-Imam At-Tirmizi mengabadikan, mencari data, mencari informasi mengenai detail dari cawan baginda Nabi yang ternyata adalah terbuat dari kayu yang keras, ya, kayu pilihan yang dilapisi atau dilingkari luarannya dengan hadid, ya, dengan besi, ya. Di riwayat yang lain dengan perak. Nah, itu adalah bab 29. Nah, kita akan loncat ke bab 31, karena di bab 31 ini bab 31 itu adalah babu maja fi sifati syarobi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak nyambung bab 29 dengan bab 31. Bab 29 tentang
alat minum ya, tempat minumnya, sedangkan bab 31 adalah minuman apa saja yang disukai ya, yang diminum oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meloncati bab 30. Kenapa diloncat? Karena bab 30 ini adalah babu maja fi fakihati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bab mengenai buah favorit yang dimakan oleh baginda Nabi. Nah, maka kita akan bahas dua bab sekaligus pada pagi ini, yaitu bab 29 dan 31, yang mana topiknya masih berdekatan ya. Di dalam bab 31 yaitu babu maja'a fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya terdapat dua hadis juga. Hadis yang pertama riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis yang keduanya adalah riwayat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis pertama dari bab 31 kita bacakan ya, isnadnya. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana ahabbas syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Hadis ini ya, riwayat terdekatnya adalah dari Ibunda Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ummahatil mukminin. Sebelum Aisyah atau sesudah Aisyah ada Urwah ya. Yang dimaksud adalah Urwah bin Az-Zubair ya. Urwah bin Zubair itu adalah keponakan ya, keponakannya Aisyah, karena Urwah itu adalah putra dari Zubair, sedangkan Zubair adalah suami dari Asma, kakaknya Aisyah. Jadi Urwah itu adalah ponakannya Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, kana ahabbas syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulul barid, minuman yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-hulul barid, minuman yang manis dan dingin ya. Kalau di Sunda itu minuman amis tiis ya, ya manis ya dingin gitu. Nah, dan dingin yang dimaksud bukan dingin seperti dingin dalam kulkas ya, akan tetapi dinginnya itu natural ya, dinginnya dingin temperatur yang sedang ya, dan dinginnya dingin alami. Biasanya itu minuman dingin di zaman itu adalah minuman yang disimpan dalam kuz ya, kuz itu kendi ya, yang terbuat dari tanah liat ya, wadah minuman dari kendi tanah liat yang disimpan semalam, sehingga air yang disimpan semalam itu akan terasa dingin. Dan nabiz ya, air infus water itu adalah ketika disimpan semalam di dalam sebuah wadah, maka keesokan harinya akan dingin. Kalau diminum pagi-pagi itu terasa dingin dan manis. Nah, minuman yang dingin dan manis itu adalah